Di saat kesulitan datang, di saat itulah sangat banyak orang berusaha untuk menurut Tuhan dengan menggunakan kuasa setan. Seharusnya bukan demikian. Di Matius 7 ayat 16 dikatakan, apakah buah anggur dipetik dari semak belukar berduri? Apakah buah ara dikumpulkan dari semak-semak? Cabang-cabangnya, akarnya, haruslah menjadi baik dulu, sebelum buah-buahnya menjadi baik. Semuanya harus menjadi baru dulu, sebelum buah-buahnya menjadi baru. Kristus katakan kepada Nikodemus di Yohanes 3 ayat 3, kamu harus dilahirkan kembali. Tanpa dilahirkan kembali, tidak seorang pun dapat melakukan kebaikan di hadapan Bapa di surga. Semua usahanya untuk berbuat yang baik akanlah sia-sia. Janganlah seorang berusaha untuk melayani Tuhan dengan kuasa selain kuasa kehidupan Tuhan yang membuat dia menjadi makhluk yang baru. Hanya dengan kuasa itulah pelayanannya akan berkenan di hadapan Tuhan. Apakah Kristus pernah di dalam kehidupannya mengalami kesulitan untuk berbuat yang benar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian kasusnya dengan Kristus? Bagaimana dia dapat berbuat yang benar, sementara dirinya tidak berbeda dengan manusia yang dipenuhi kelemahan-kelemahan yang diturunkan kepadanya? Dia mengambil sepenuhnya kemanusiaannya manusia setelah Adam dan Hawa berdosa. Namun, dia tidak pernah berdosa, sekalipun di dalam pikirannya. Di dalam segala hal, dia dibuat sama seperti manusia. Ini kita dapati di buku Ibrani 2 ayat 17. Bukan hampir di dalam segala hal Kristus dibuat sama seperti manusia, tetapi di dalam segala hal. Di Yohanes 5 ayat 30, Kristus mengatakan, aku dari diriku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa yang dimaksudkan di sini adalah apa-apa yang baik di hadapan Bapanya di surga. Rasul Paulus di buku Roma 7 ayat 15 mengatakan, karena apa yang aku lakukan, aku sebenarnya tidak ingin untuk lakukan. Karena apa yang aku inginkan, hal itu aku tidak lakukan. Sementara apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Seperti inilah kondisi manusia setelah berdosa. Dan kondisi inilah yang dimiliki kemanusiaannya Kristus waktu dia menjadi manusia. Namun, dia tidak pernah berdosa di dalam pikirannya sekalipun. Jadi, bagaimana Kristus sebagai manusia dapat melakukan seluruh kehendak Bapanya di surga? Jawabannya, karena dia tidak pernah percaya dirinya, tetapi dia senantiasa percaya di dalam Bapanya di surga. Dia selalu mau melakukan kehendak Bapanya hanya dengan kuasa Bapanya. Kristus katakan di Yohanes 16 ayat 33, di dunia ini kamu akan mengalami kesukaran, namun bersukacitalah, karena aku telah menaklukkan dunia. Dengan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Bapanya, dunia tidak pernah mencemari Kristus di dalam kemanusiaannya. Dengan bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga, kita pun bisa hidup tanpa dicemari dunia. Kuasa ini kita peroleh melalui imannya Kristus kepada Bapanya.
barang siapa percaya di dalam Anaknya tidak akan binasa, tetapi mereka telah memiliki kehidupan yang kekal. Semoga Bapa melalui Kristus dimuliakan gerejanya di bumi ini, dan ini hanya akan menjadi kenyataan jikalau gerejanya bergantung sepenuhnya kepada kuasa Bapanya di surga untuk mengungkapkan kebenarannya di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Kristus di dalam kemanusiaannya, hidupnya senantiasa memuliakan Bapanya, kita semua pun dapat melakukan hal yang sama melalui iman Anaknya.